Selamat pagi anak ibu kelas 10 TK Perkantoran. Kita jumpa hari ini dalam mata pelajaran arsip ya nak. Les pertama arsip, mata pelajaran arsip. Kalau minggu yang lalu kita semua mempelajari apa itu arsip, kemudian jenis-jenis arsip, fungsi arsip. Sekarang kita sampai mempelajari nilai guna arsip. Sekedar ibu ingatkan ya, arsip itu adalah kumpulan berkas-berkas yang mempunyai nilai yang disimpan secara teratur dengan sistem tertentu, sehingga jika suatu saat kita butuh dengan mudah dapat kita temukan. Jadi kalau ada sekumpulan kertas dan kertas itu mempunyai informasi, informasinya dapat digunakan sebagai sumber informasi, sebagai bahan pembuktian, maka itu harus disimpan dengan baik. Itulah disebut dengan arsip. Nah, sekarang hari ini kita belajar lanjutannya, yaitu nilai guna arsip. Boleh nanti kalian buka buku kita ya nak. Nilai guna arsip itu terdiri dari dua. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Primer itu yang utama, nilai guna primer utama asli gitu loh. Kemudian ada nilai yang sekunder. Sekunder itu nilai guna kedua setelah nilai guna primer. Nilai guna primer itu yang terdiri dari nilai guna administrasi. Nilai guna administrasi seperti ini ya nak. Nah, 2 minggu yang lalu ibu mau memperpanjang bayar pajak. Maka sebelum keluar STNK yang asli, kita daftar dulu, kepada kita diberikan seperti ini. Ini yang disebut dengan nilai administrasi ya, nilai administrasi. Kemudian yang kedua ada nilai guna hukum. Nilai guna hukum itu sebagai pembuktian. Nilai guna hukum itu sebagai pembuktian. Misalnya orang tua kita beli sebidang tanah, maka surat atas kepemilikan tanah itu akan dikeluarkan oleh lurah, lebih tingginya lagi oleh camat, di atas camat itu ada BPN. Maka surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terkait tadi disebut dengan nilai hukum, karena dapat dijadikan sebagai pembuktian jika suatu saat ada sesuatu sengketa atau masalah atas kepemilikan kita itu. Kemudian ada nilai guna keuangan seperti laporan akhir tahun. Nilai guna keuangan bisa juga dengan buku tabungan, bisa juga seperti ini ya, kartu ATM. Jadi ini termasuk nilai guna keuangan karena ini pembuktian sebagai kita memiliki sejumlah tabungan dalam satu bank tertentu. Kemudian ada nilai guna ilmiah. Kalau misalnya ada abangmu atau tetanggamu yang kuliah, kemudian dia melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhirnya, maka hasil penelitiannya itu nanti akan berguna sebagai nilai guna ilmiah karena dilakukan penelitian, dilakukan pembuktian sampai kebenarannya bisa diterima oleh pihak tertentu. Itulah nilai guna ilmiah dan teknologi. Kemudian ada nilai sekunder. Ini tadi ya, kalau seperti ini nilai primer. Kemudian ada nilai sekunder sebagai nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Misalnya kita fotokopi seperti ini, kita fotokopi, itu nilai sekunder namanya. Tapi kalau seperti ini yang pertama kali dikeluarkan itu nilai guna primer. Tetapi jika ini dikopi tapi dileges menjadi nilai sekunder kebuktian dan nilai guna informasional, itulah nilai guna arsip. Maka jika Anda punya lembaran-lembaran yang berguna, simpanlah sedemikian rupa ya nak. Kemudian berikutnya masih nilai guna arsip, tapi ini menurut Vernon Saston yang disingkat dengan Alfred. Ini populer sekali nih. Hampir seluruh yang siswa SMK jurusan administrasi perkantoran tahu dengan istilah Alfred. Alfred itu singkatan. Jadi si Vernon itu mengatakan bahwa nilai guna arsip itu ada ini 1, 2, 3, 4, ada 6 yang diawali dengan A, Alfred. Ingat aja nama orang, anggap saja nama orang Alfred ya.
A itu ada administration value, nilai administrasi seperti yang saya katakan tadi. Contohnya surat dinas karena melakukan suatu perjalanan, surat dinas karena untuk mengikuti seminar, itu dia ya. Jadi surat dinas tadi itu dapat dijadikan sebagai nilai administrasi, administration value. Value itu nilai ya. Kemudian ada legal value, nilai hukum, contoh akte jual beli tanah ya, seperti yang tadi. Kemudian ada fiscal value, nilai keuangan, seperti cek, kwitansi, biliet. Ini nanti kalau di dalam dunia perusahaan ya. Kemudian kwitansi itu kamu juga memiliki di saat kamu mendaftar, lunas atau tak lunas, kwitansi kan diberikan kepada kamu. Maka kwitansi itu nanti sebagai pembuktian bahwa kamu sudah melunasi sejumlah uang atau membayar sejumlah uang kepada sekolah atau pihak penerima murid baru. Itu namanya fiscal value. Kemudian ada R, research value, nilai penelitian. Seperti yang Ibu katakan tadi, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Ini semisal kita tatap muka, Ibu jelaskan sedetail mungkin ya. Skripsi, tesis ini hampir sama, disusun oleh mahasiswa yang tingkat akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Tetapi kalau disertasi itu udah di atas sarjana ya, untuk mengambil S3, karena ada S1, ada S2, ada S3. Kalau seseorang itu sudah melewati S1, S2, masuk dia S3, maka untuk mempertanggungjawabkan dan untuk memperoleh gelar doktor itu dia harus menyusun satu karya yang disebut dengan disertasi. Kemudian ada education value, nilai pendidikan seperti jasa yang kamu miliki, raport, kemudian SKHUN, surat keterangan hasil ujian nasional, kemudian ada transkrip nilai. Transkrip nilai itu lembaran yang di dalamnya tertera nilai-nilai yang kamu peroleh. Kemudian yang terakhir, documentation value, nilai dokumentasi, contoh naskah perjanjian, video-video sebagai bukti bahwa kita melakukan suatu pertemuan, suatu perjalanan atau suatu kegiatan, didokumentasikan, difoto, itulah namanya documentation value. Nah, tidak selamanya harus dalam bentuk tulisan, tapi bisa dalam bentuk gambar. Nah, ini menurut si Veron Santen bahwa nilai guna arsip itu jika disingkat menjadi Alfred. Itu dia ya, nanti boleh kamu pahami dalam buku kita lebih jelas lagi. Berikutnya adalah asas atau dasar kearsipan itu. Asasnya ada 3. Asas sentralisasi. Artinya segala sesuatu di dalam pengurusan surat-surat dalam satu kantor, baik surat masuk maupun surat keluar, itu ditangani oleh satu orang, dipusatkan ke satu bagian. Misalnya di Parulian, bayangkan Parulian, ada SD, SMP, SMA, SMK. Maka segala sesuatu yang menyangkut arsip keempat unit itu dikelola oleh yayasan. Itulah dia sentral. Sentral itu artinya dipusatkan. Asas sentralisasi, dipusatkan dalam satu bagian dalam hal pengelolaan surat masuk maupun surat keluar. Itu dia. Kemudian yang kedua, asas desentralisasi. Artinya masing-masing unit, masing-masing bagian menangani surat, baik yang masuk maupun yang keluar. Itu asas desentralisasi. SD menangani surat-suratnya, SMP, SMA, SMK demikian. Itu yang disebut dengan desentralisasi. Kemudian ada asas desentralisasi terkendali, artinya asas gabungan. Ada berkas-berkas tertentu yang harus disimpan di yayasan, tapi ada juga berkas yang bisa disimpan oleh unit. Katakanlah SK pengangkatan setiap guru pegawai pertinggalnya itu disimpan oleh yayasan. Kemudian akte pendirian setiap unit itu disimpan oleh yayasan. Tetapi selainnya itu, misalnya mengenai identitas guru, mengenai murid, mengenai struktur organisasi dan pelaksanaan pembelajaran disimpan oleh unit masing-masing. Itu yang disebut dengan desentralisasi terkendali atau lebih dikenal dengan asas gabungan. Jadi 3 asasnya dipusatkan masing-masing bagian dan penggabungannya. Ada yang dipusatkan, tapi ada juga yang disimpan oleh unit masing-masing. Itu namanya asas gabungan. Jadi 3 asasnya. Berikutnya adalah apa yang perlu kita pertimbangkan jika akan memilih salah satu di antara asas itu. Kan tadi 3 ada 3 asasnya. Asas sentral, desentralisasi atau gabungan mana yang kita pilih.
Nah, ini dia pertimbangannya. Kita pertimbangkan besar kecilnya tugas organisasi. Nah, ini yang pertama yang harus kita pertimbangkan jika akan memilih salah satu di antara tiga itu, yaitu besar kecilnya tugas organisasi yang bersangkutan. Kalau misalnya tugasnya hanya sedikit, masih kecil ruang lingkupnya, pilihlah asas desentralisasi. Biarlah unit itu sendiri yang biarlah ini dipusatkan, maksudnya sorry ya. Bila kecil organisasinya, katakanlah suatu yayasan hanya mengelola satu unit saja, katakanlah SMA saja, maka biarlah yayasan yang menangani seluruh penanganan surat masuk dan surat keluar karena masih kecil ruang lingkupnya ya. Tetapi jika kompleksitas atau tingkat keluasan tugas dan fungsi organisasi, maka kita pilihlah asas desentralisasi. Kalau kecil biar sentral, biar dipusatkan saja. Tapi kalau sudah luas, biarlah masing-masing bagian yang menangani surat-suratnya, baik yang masuk maupun yang keluar. Itu namanya asas DDD ya. Desentralisasi berarti masing-masing bagian. Kalau sentral berarti dipusatkan. Kemudian lokasi gedung kantor satu atap atau terpencar. Artinya kalau memang terpencar, biarlah desentralisasi. Tetapi jika dalam satu lokasi, pakailah sentral, pusatkan saja. Kemudian jumlah pegawai yang ada, kalau sedikit jumlah pegawai yang ada, pilihlah yang sentral. Tapi jika jumlah pegawainya banyak, biarlah desentralisasi atau asas gabungan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian jumlah surat yang dikelola. Semakin banyak jumlah surat yang dikelola, tidak mungkin sentralisasi. Ingat ya nak, semakin banyak jumlah surat yang dikelola, yang masuk maupun yang keluar, tidak mungkin menggunakan asas sentral. Ya, harus desentralisasi. Biarlah masing-masing unit yang menangani surat-suratnya. Nah, nanti ada tugasnya mau ibu kasih. Di antara asas ini nanti 3 asas itu menjadi tugasmu adalah apa keuntungan dan kelebihan dari asas sentralisasi. Kalau kita pakai asas sentralisasi ada keuntungannya, mudah diawasi salah satu di antaranya ya. Tapi kelemahannya, jika kita perlu suatu berkas, maka akan memerlukan waktu yang sedikit banyak lama untuk menemukan karena banyak atau dipusatkan dalam satu tempat. Itu salah satu contohnya nanti ada di penugasan ibu berikan tugas kalian adalah untuk menuliskan, untuk menjelaskan apa keuntungan dan kelemahan sistem sentral dan sistem desentralisasi. Itu ya nak. Kemudian berikutnya adalah ini daur atau peredaran masa hidup kearsipan. Artinya langkah-langkah atau prosedur peredaran arsip hidup kearsipan, masa hidupnya ya, masa hidupnya. Jadi langkah-langkah mulai dari mana sampai kemana, ibaratnya seorang ibu punya anak, tentu prosedurnya mulai dari mengidam, hamil besar, sampai melahirkan, ada anaknya. Nah seperti itulah daur atau peredaran masa hidup kearsipan. Nah pertamanya penciptaan arsip. Penciptaan arsip itu artinya kita konsep, kita tulis ya. Misalnya kita menulis arsip, kita menulis surat ya. Surat itu nanti yang disimpan menjadi arsip. Penciptaan arsip itu yang pertama tentu harus ditulis ya. Kemudian pengurusan dan pengendalian arsip. Tidak hanya ditulis, kemudian harus dicatatkan di dalam buku agenda bahwa kita pernah mengeluarkan dan kita pernah menerima surat ya, pengurusan dan pengendalian arsip. Jangan sampai ada surat sudah ditulis tapi tidak dikirim, atau sudah diterima tapi tak ditulis. Itu dia ya, pengurusan. Lalu penyimpanan arsip. Sudah pernah ibu tunjukkan bagaimana kita menyimpan arsip ya nak, bisa menggunakan map. Kemudian pemeliharaan dan pengamanan arsip, terutama arsip-arsip penting, arsip-arsip vital, seperti yang kamu punya di rumah, ijazahmu itu, akte lahirmu itu, surat mandimu itu, permandianmu itu kamu simpan sedemikian rupa.
kamu simpan sedemikian rupa. Usahakan kamu punya tersendiri, masing-masing kalian tersendiri. Susun sedemikian rupa. Kemudian penyusunan arsip. Jika saat-saat tertentu kamu membuka-buka arsip, kemudian ada kamu temukan lembaran-lembaran yang itu sudah tidak berguna lagi, boleh kamu tarik dari dari mapnya untuk kamu singkirkan nanti. Misalnya surat panggilan kepada orang tua untuk pengambilan lulus-lulusan misalnya. Kalau tadinya itu kamu simpan, ternyata kamu sudah melewatinya, itu boleh kamu tarik supaya jangan terlalu penuh nanti. Itu penyusutan namanya. Penyusutan itu pengurangan ya. Jadi tidak terlalu penuh nanti di dalam mapmu itu isinya. Sehingga kalau ada tambah-tambah lagi nanti berkasmu bisa kamu masukkan. Kemudian pemusnahan. Yang tadi kamu tarik itu boleh kamu musnahkan atau boleh ITB, ikat timbang bayar, kasihlah ke butut gitu ya. Itu pemusnahan. Boleh juga dengan cara membakar, boleh juga dengan cara meleburnya. Untuk selanjutnya nanti akan kita pelajari nomor 5 dan nomor 6 di semester 2. Kemudian yang terakhir, peredaran masa hidup arsip itu adalah penyerahan arsip ke lembaga pengelola arsip nasional dan daerah. Ini sudah tugas instansi-instansi besar. Kalau misalnya ada arsip yang penting, yang berbau kedaerahan atau berbau nasional, itu boleh diberikan kepada lembaga pengelola arsip tingkat pusat atau tingkat daerah. Itulah daurnya, langkah-langkah peredaran masa hidup arsip. Tulis, urus, simpan, pelihara, kurangi, musnahkan, serahkan kepada pihak tertentu sesuai dengan isi daripada arsip yang kita punya. Kemudian berikutnya nanti akan kamu buka tugas-tugasmu di tugas kelas ya nak, buka nanti Google-nya. Ini yang boleh Ibu sampaikan hari ini. Ibu berharap kalian boleh paham. Jika ada yang tidak paham nak, boleh kamu tanyakan di forum ya, boleh kamu tanyakan di forum. Dan tugas itu nanti kamu perhatikan sampai kapan batasnya Ibu kasih ya, karena lewat batas nanti sekalipun kamu kirim, Ibu tidak bisa buka lagi, dan itu dikatakan terlambat ya nak. Rajin-rajin membuka GC-nya, ada apa di sana informasinya. Ini yang Ibu boleh sampaikan pagi ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatanmu, Tuhan memberkati. Selamat pagi.